akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Dental Considerations in Cardiovascular Patients, A Practical Perspective. Ini adalah jurnalnya, ditulis oleh Chaudhry, Jaiswal, dan Sachdeva pada tahun 2016, diterbitkan di Indian Heart Journal. Langsung saja, penyakit kardiovaskuler merupakan penyakit gangguan pada fungsi jantung dan sistem vaskular. Penyakit ini merupakan penyebab utama mortalitas dan morbiditas pada masyarakat modern di dunia. Penyakit ini menyebabkan hingga 17,9 juta kematian setiap tahunnya, yang merupakan 31% dari seluruh kematian di dunia. Penyakit ini juga menyebabkan hingga 330 juta kasus cacat seumur hidup, yang merupakan 13% dari kasus cacat di seluruh dunia. Selanjutnya, banyaknya pasien penderita penyakit kardiovaskular dengan komplikasi dan terapi yang diterimanya berdampak nyata pada kesehatan dan perawatan gigi. Pasien penderita penyakit kardiovaskular memerlukan pertimbangan khusus dan kewaspadaan yang tinggi saat melakukan perawatan gigi. Dokter gigi perlu mengetahui kondisi kardiovaskular yang mungkin terjadi pada praktek gigi dan bagaimana pendekatan sistematis yang perlu dilakukan sebagai manajemen pasien tersebut. Dokter gigi juga perlu memahami dan memiliki kemampuan identifikasi kedaruratan medis dan melakukan tindakan pencegahan yang tepat untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Penyakit kardiovaskular mempengaruhi kerja jantung dan pembuluh darah dengan gejala berupa rendahnya suplai darah atau penurunan suplai vaskular pada organ. Penyakit ini sangat umum terjadi pada sebagian besar populasi manusia. Tingkat mortalitas yang tinggi dapat menyebabkan kecacatan, penurunan kualitas hidup, dan membebani kehidupan sosial maupun ekonomi seseorang. Nah, penyakit kardiovaskular ini merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas yang menyebabkan hingga sepertiga kematian di Indonesia. Mortalitas prematur ini paling banyak disebabkan oleh penyakit jantung koroner dan penyakit cerebrovaskular. Tingginya risiko jantung koroner dan stroke pada penduduk Indonesia disebabkan oleh faktor risiko vaskular yang seharusnya dapat dicegah seperti hipertensi, obesitas, dislipidemia, dan kebiasaan merokok. Masyarakat Indonesia yang berusia di atas 40 tahun memiliki risiko tinggi terkena penyakit kardiovaskular dengan usaha pencegahan yang masih sangat rendah. Menurut The National Heart, Lung, and Blood Institute, terdapat 8 faktor risiko utama penyakit kardiovaskular yang dibagi menjadi 2, yaitu dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Untuk yang dapat dimodifikasi terbagi lagi menjadi 2, yaitu faktor biologis dan faktor gaya hidup. Faktor biologis yang dapat dimodifikasi antara lain tekanan darah atau hipertensi, diabetes, dan kolesterol abnormal. Sedangkan faktor gaya hidup yang dapat dimodifikasi antara lain kebiasaan merokok, aktivitas fisik, dan obesitas. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi yaitu faktor usia dan keturunan atau genetik. Nah, selanjutnya klasifikasi penyakit kardiovaskular. Klasifikasi ini berbagai penyakit kardiovaskular terbagi menjadi berbagai jenis berdasarkan lokasi anatomisnya, yaitu ada penyakit jantung dan ada penyakit pembuluh darah. Selanjutnya ada keterlibatan aterosklerosis. Contoh penyakit yang melibatkan aterosklerosis adalah hipertensi dan penyakit jantung koroner. Sedangkan yang tidak melibatkan aterosklerosis, contohnya penyakit jantung kongenital. Serta berdasarkan klasifikasi ICD-10. Beberapa jenis penyakit kardiovaskular yang mungkin sering ditemui dokter gigi pada praktik kedokteran gigi yang akan dibahas di jurnal ini antara lain adalah hipertensi, angina pectoris, infark miokard, endokarditis infektif, dan disritmia. Nah, perawatan dental dan kelola pada pasien penyakit kardiovaskular memiliki beberapa tujuan. Tujuan utama dari kelola ini adalah menangani semua faktor risiko yang dapat diidentifikasi. Selanjutnya, tujuan lainnya yaitu premedikasi harus dipertimbangkan untuk mengurangi kecemasan pasien. Analgesik yang efektif juga diperlukan untuk mengurangi stres. Perawatan lebih disarankan dilakukan di pagi hari. Pasien penyakit kardiovaskular harus mendapatkan posisi yang nyaman di dental chair saat perawatan. Waktu perawatan juga harus diupayakan sesingkat mungkin. Perawatan harus segera dihentikan apabila pasien menunjukkan gejala panik yang berlebihan. Dokter gigi juga harus memperhatikan semua medikasi yang sedang diterima pasien, alergi obat yang dimiliki, dan potensi interaksi obat yang mungkin terjadi.
Nah, yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit kardiovaskular paling umum yang sering sekali ditemukan di klinik kedokteran gigi. Hipertensi ini seringkali tidak terdiagnosa. Hipertensi merupakan suatu kondisi tekanan darah yang melebihi normal. Hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer, ini merupakan yang sering kita temui. Hampir 90% dari hipertensi merupakan hipertensi primer, yang etiologi dan patofisiologinya itu tidak diketahui. Hipertensi jenis ini tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikontrol. Sedangkan hipertensi sekunder merupakan komplikasi dari penyakit komorbid atau obat-obat tertentu. Jadi misalnya dari penyakit gagal ginjal kronis atau diabetes sehingga menimbulkan hipertensi pada pasien. Nah, ini hanya kurang dari 10% dari penderita hipertensi. Selanjutnya, JNC7 membagi hipertensi dalam 4 klasifikasi, yaitu normal, prehipertensi, hipertensi stage 1, dan hipertensi stage 2, yang bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya, bagaimana manajemen dental pada pasien hipertensi? Yang pertama, perlu dikonsultasikan dengan dokter yang merawat atau meresepkan obat hipertensi ke pasien. Dokter gigi juga harus menyampaikan informasi secara jelas. Selanjutnya, diperlukan evaluasi awal yang lengkap meliputi riwayat keluarga terkait penyakit kardiovaskular, riwayat hipertensi pasien, riwayat medikasi, durasi, dan perawatan antihipertensi pasien secara lengkap, riwayat keparahan penyakit pada pasien, riwayat komplikasi. Kemudian modifikasi perawatan setelah evaluasi, lakukan modifikasi perawatan dental sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya, tekanan darah pasien perlu terus dipantau. Apabila pasien mengalami kondisi hipertensi, prosedur perawatan gigi harus ditunda dan pasien harus segera ke rumah sakit. Yang kedua adalah angina pectoris. Pectoris merupakan nyeri dada yang terjadi ketika otot jantung tidak mendapat suplai darah dengan jumlah yang cukup disebabkan oleh pembuluh darah arteri pada jantung mengalami penyempitan atau bahkan tersumbat. Rasanya seperti ada tidak enak di dada, tidak selalu rasa sakit, namun dapat pula terasa seperti rasa penuh di dada, tertekan, nyeri, tercekik, atau rasa terbakar. Gejala lain yaitu palpitasi, keringat dingin, dan rasa sakit pada dada. Selanjutnya, angina pectoris menurut Anwar tahun 2004 itu dibagi menjadi 3 tipe, yaitu angina klasik, angina Prinzmetal, dan angina tidak stabil. Sedangkan menurut Satoto tahun 2014, berdasarkan proses patofisiologi dan derajat keparahan miokard iskemik, angina pectoris terbagi menjadi angina stabil dan angina unstable. Angina stabil ini biasanya terjadi pada saat pasien beraktivitas fisik yang berat, sehingga kerja jantung meningkat. Namun apabila pasien istirahat, angina ini akan menghilang. Sedangkan angina tidak stabil ini ketika pasien sudah beristirahat, anginanya tetap terjadi. Sehingga ini merupakan tingkat lanjut dari keparahan tingkat lanjut dari angina yang stabil. Nah, manajemen dental pada pasien angina pectoris yang pertama diawali oleh anamnesa riwayat medis lengkap. Lalu, kunjungan selanjutnya diusahakan perawatan dalam waktu yang singkat dan dilakukan di pagi hari. Premedikasi dapat dilakukan pula premedikasi dengan ansiolitics untuk mengurangi kecemasan pasien atau profilaksis nitrogliserin untuk mencegah terjadinya angina. Dapat pula ditambahkan sedasi menggunakan nitrous oxide. Selain itu, anestesi diberikan secara perlahan dengan epinefrin 1:100.000 dan harus dengan beberapa kali aspirasi agar memastikan anestesi tidak masuk ke pembuluh darah. Nah, bagaimana apabila angina pasien itu kambuh ketika sedang perawatan gigi di dental chair? Maka yang pertama, pasien diposisikan dengan posisi yang senyaman mungkin. Selanjutnya, pasien ditenangkan dan pakaian ketat harus dilonggarkan. Pasien juga dianjurkan menggunakan semprotan nitrogliserin sejauh 1 hingga 2 meter sesuai kebutuhan, dapat diberikan sebanyak 3 dosis dalam 15 menit. Apabila tanda dan gejala angina tidak berkurang dalam 2-3 menit, nitrogliserinnya bisa diberikan dosis yang lain. Selama itu, selalu perhatikan tanda vital pasien dan mulai hubungi dokter jantungnya. Dan kita juga harus bersiap untuk membawa pasien ke gawat darurat, unit gawat darurat. Selanjutnya dapat ditambahkan pula oksigen 4-6 liter per menit.
Prosedur gigi dapat dimulai kembali apabila peristiwa ini merupakan pengalaman yang sudah biasa bagi pasien. Namun, apabila tidak ada perbaikan dalam 3 menit, lebih dari 3 menit, dan dicurigai adanya infark miokard, maka pasien harus segera dikirim ke rumah sakit. Selanjutnya, infark miokard. Infark miokard merupakan kerusakan irreversibel pada otot jantung akibat kekurangan oksigen. Menurut Wilson tahun 2017, kondisi kesehatan oral itu mempengaruhi peningkatan risiko infark miokard. Infark miokard dapat terdiagnosa apabila memenuhi setidaknya 2 gejala berikut, yaitu gejala iskemik, perubahan segmen ST baru atau adanya sumbatan pada cabang kiri left bundle branch block, adanya gelombang Q patologis pada EKG, imaging studi menunjukkan abnormalitas pergerakan dinding regional baru, atau adanya trombus intrakoroner pada autopsi atau angiografi. Nah, ini mungkin pengetahuan aja buat kita dokter gigi karena diagnosis infark miokard tetap yang menentukan adalah dokter jantungnya. Selanjutnya, manajemen dental pada pasien infark miokard. Yang pertama dan pasti harus dilakukan adalah anamnesa lengkap. Selanjutnya, pada saat perawatan bisa ditambahkan oksigen melalui kanula hidung untuk memenuhi kebutuhan oksigen tambahan pada miokardium sebanyak 4 liter per menit. Kemudian, kita perlu memberikan perhatian khusus apabila telah memberikan lebih dari 3 ml lignocain hidrochloride 2% dengan adrenalin 1:80.000. Kita juga harus memperhatikan interaksi obat dengan potensi adverse drug reaction seperti NSAID, penicillin, tetracycline, metronidazole, dan obat antikoagulan. Pada pasien dengan alat pacu jantung, penggunaan electrocauter atau yang buat electrosurgery itu dan cavitron atau scaler USS itu perlu dihindari. Apabila dalam 6 bulan terakhir terdapat riwayat infark, maka perawatan invasif seperti ekstraksi gigi atau PSA harus dilakukan di rumah sakit dengan fasilitas yang mampu menangani kemungkinan serangan infark selanjutnya. Namun, apabila sudah lewat dari 6 bulan, perawatan dental pada pasien infark miokard dapat dilakukan seperti pada perawatan pasien angina stabil. Selanjutnya, endokarditis infektif. Endokarditis infektif adalah infeksi lapisan dalam darah dan jantung atau endokardium. Dapat mengakibatkan terjadinya vegetasi infektif yang merupakan hasil interaksi kompleks antara invasi mikroorganisme dengan sistem imun pasien. American Heart Association menetapkan rekomendasi antibiotik profilaksis untuk mencegah endokarditis pada pasien penderita penyakit yang hendak menjalani prosedur dental. Nah, manajemen dental pasien endokarditis infektif, yang pertama, anamnesa lengkap, kemudian harus konsultasi dengan dokter jantungnya, kemudian kebersihan dan kesehatan gingiva perlu diperhatikan, irigasi rongga mulut tidak digunakan untuk mencegah terjadinya bakterimia, pasien didorong untuk meningkatkan kebersihan mulut secara maksimal, kemudian apabila ada penyakit periodontal parah, daerah-daerah periodontal yang bernanah, dan infeksi pada rongga mulut, maka perlu dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian premedikasi dengan obat kumur chlorhexidin perlu dilakukan sebelum semua prosedur perawatan dental yang invasif termasuk probing. Perawatan endodontik dapat menjadi pilihan untuk menghindari ekstraksi. Single extraction lebih disarankan daripada multiple extraction. Selanjutnya diperlukan antibiotik profilaksis setidaknya 7 hari sebelum prosedur perawatan dental dilakukan. Lebih baik lagi apabila 10-14 hari sebelumnya. Kemudian disarankan untuk kunjungan recall secara teratur dan selalu ingatkan pasien untuk menjaga kebersihan mulut serta memelihara kesehatan mulutnya. Selanjutnya, disritmia. Disritmia atau aritmia jantung didefinisikan sebagai variasi dari denyut jantung normal dan atau ritme yang tidak sesuai secara fisiologis. Aritmia disebabkan oleh automatisitas yang tidak normal. Mekanisme terjadinya aritmia secara general terbagi menjadi 2, yaitu pembentukan impuls yang abnormal atau meningkat karena adanya infeksi vokal dan gangguan konduksi yang abnormal. Penurunan automatisitas menyebabkan bradikardi, sedangkan peningkatan automatisitas menyebabkan takikardi. Pada praktek dokter gigi, biasanya pasien dengan riwayat aritmia didiagnosa dari hasil anamnesa lengkap riwayat medis pasien, gejala yang ditunjukkan pasien, dan palpasi denyut nadi. Aritmia yang berbahaya dapat meningkat pada pasien dengan riwayat kardiomiopati, jantung, dan gangguan katup jantung. Kemudian manajemen dental
pasien disritmia. Dapat dilakukan dengan monitoring EKG selama proses perawatan. Selanjutnya, anamnesa lengkap juga harus dilakukan. Kemudian, evaluasi secara hati termasuk dengan evaluasi resiko. Apabila muncul potensi aritmia selama perawatan dental, maka prosedur perawatan dental harus dihentikan. Kemudian, dapat dilakukan penambahan oksigen perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, status pasien harus dipantau secara ketat. Apabila pasien pulih dengan cepat, kelanjutan perawatan dapat dipertimbangkan jika pasien memang menginginkannya. Namun apabila terjadi kehilangan kesadaran, meskipun sangat singkat, maka harus segera dirujuk ke rumah sakit. Apabila pasien pingsan di dental chair, maka perlu dicurigai adanya serangan jantung. Layanan medis darurat perlu siaga, resusitasi kardiopulmoner harus segera dilakukan tanpa penundaan. Pasien-pasien ini disarankan untuk minum obat secara teratur. Salah satu obat yang bisa dipilih adalah beta blocker. Perawatan dental pada pasien dengan terapi antikoagulan. Pasien dengan terapi antikoagulan mungkin memerlukan tindakan hemostatik lokal untuk mengendalikan perdarahan yang bisa dilakukan diantaranya dengan prosedur bedah atraumatik, tutupan luka secara adekuat, aplikasi tekanan, dan penggunaan agen pembeku topikal. Mulut pasien dapat dibilas menggunakan asam tranexamat. Indikasi prosedur dental harus tepat karena banyak tindakan yang memerlukan penghentian singkat terapi antikoagulan tanpa peningkatan substansial dalam risiko kejadian trombotik. Di sisi lain, terapi antikoagulan secara umum tidak boleh dihentikan pada pasien dengan protesa katut jantung mekanik. Pada pasien yang menerima terapi antikoagulan jangka panjang, disarankan untuk melakukan pemeriksaan INR setidaknya 72 jam sebelum operasi. Tidak perlu memeriksa INR apabila prosedur gigi yang dilakukan bersifat non-invasif. Kesimpulannya adalah pasien dengan penyakit kardiovaskular sering ditemui pada praktek kedokteran gigi dan perlu untuk mengobatinya atau merawatnya. Manajemen gigi yang aman dan efektif untuk pasien tersebut membutuhkan koordinasi medis dan dental yang erat. Pemahaman tentang bahaya potensial selama perawatan gigi, pengetahuan tentang obat yang digunakan dalam pengobatan penyakit kardiovaskular, dan efek samping potensial dari obat perlu diketahui oleh dokter gigi. Keberhasilan manajemen dental dapat dicapai dengan dukungan pengetahuan dari pasien, pemahaman proses penyakit, dan penggunaan agen farmakologis yang bijaksana untuk menghasilkan keadaan relaksasi, mengurangi kecemasan pasien, dan mengendalikan faktor-faktor yang dapat mendorong atau berkontribusi pada inisiasi dari penyakit kardiovaskular ini. Ya, berikut referensinya. Demikian presentasi jurnal. Mungkin teman-teman apabila ada pertanyaan. Ya. Untuk teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja atau melalui chat mungkin. Apakah ada pertanyaan? Bagi yang ingin bertanya, bisa buka mic-nya atau di kolom chat, dipersilakan. Paling tidak 3 pertanyaan ya. Selamat pagi dokter dan Urfa. Ya. Ya, silakan. Selamat pagi, saya Maria. Izin bertanya untuk Urfa. Tadi dijelaskan di presentasi bahwa di bagian tujuan untuk untuk rekomendasi terkait dengan penyakit CVD itu, mengapa perawatan pada pagi hari lebih disarankan untuk pada pasien dengan CVD ya Urfa? Kira-kira apa latar belakang dari rekomendasi tersebut? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Maria. Selanjutnya mungkin ada lagi. Selamat pagi Dr. Yosi dan teman-teman. Ya, selamat pagi Rizkina. Saya Rizkina ingin bertanya ke Urfa, mengapa premeditasi itu untuk mengurangi kecemasan penting pada pasien-pasien dengan gangguan kardiovaskular. Terima kasih Urfa. Ya, siap.
Terima kasih, Rizkina. Ya, mungkin ini sudah ada yang masuk di chat juga. Mungkin saya izin coba menjawab. Untuk pertanyaan Maria, mengapa perawatan pada pagi hari lebih disarankan? Jadi pada beberapa jurnal itu dijelaskan bahwa ketika pagi hari itu pasien dengan penyakit kardiovaskular itu sudah beristirahat dengan cukup, sehingga dia akan lebih bisa mentoleransi stres pada saat perawatan. Selain itu, pagi hari juga pada pagi hari itu waktunya itu sempit untuk pasien. Ada yang menyebutkan waktunya itu lebih sempit untuk pasien merasa cemas gitu. Kalau misalnya siang gitu mungkin pasien sudah banyak kepikiran saat paginya. Jadi itu mungkin untuk memanajemen cemas dari pasien juga. Selanjutnya kenapa di pagi hari? Karena kondisi fisiknya kondisi fisiknya masih bagus, sehingga karena sudah beristirahat dengan baik. Mungkin kurang lebih seperti itu sih. Apakah sudah cukup menjawab? Betul, ya yang dijelaskan Urfa itu ya. Jadi kalau pada sore atau siang hari itu pasien pasti sudah berkegiatan sepanjang hari, sehingga pasien ada kemungkinan dia kelelahan, kemudian juga bisa meningkatkan tekanan darah. Nah, jadi memang kalau pada pasien kardiologi itu memang lebih baik kalau bisa itu dilakukan tindakan di pagi hari, karena pasien itu belum banyak kegiatan, pasien itu juga sudah semalam sudah istirahat tidur, itu juga perlu kita sampaikan ke pasien pada kunjungan pertama, sehingga pasien disarankan untuk istirahat yang banyak sebelum tindakan pada malam harinya, jangan tidur terlalu malam. Kemudian juga pasien diinstruksikan untuk sarapan terlebih dahulu, kayak gitu ya. Cuman kendalanya kalau misal dokter itu kan nggak semua praktek di pagi hari. Gitu. Jadi kalau misal tidak bisa dilakukan di pagi hari ya nanti harus persiapan preoperasinya harus lebih baik lagi. Seperti pasien diinstruksikan untuk tidak banyak kegiatan, pasien dijadwalkan pada antrian pertamanya, sehingga waktu tunggu pasien tidak cepat. Kemudian kalau vital sign diperiksa terlebih dahulu, misal ada tekanan darah yang tinggi atau heart rate yang bradikardi, takikardi atau aritmia itu ditunda dulu. Itu memang kalau kendalanya kalau dokter tidak ada praktek di pagi hari, pasiennya yang harus disiapkan dengan lebih baik lagi. Ya, silakan selanjutnya. Ya. Selanjutnya saya mencoba menjawab pertanyaan dari Rizkina tadi, kenapa premedikasi untuk mengatasi kecemasan penting pada pasien dengan penyakit kardiovaskular. Salah satu jurnal yang saya baca itu menyebutkan bahwa apabila cemas itu pasien akan mengeluarkan kelenjar adrenalnya akan merilis epinefrin dan norepinefrin sehingga terjadi vasokonstriksi dan itu akan meningkatkan denyut nadi. Nah, denyut nadi yang meningkat ini akan memperberat kerja jantung dan membuat jantung itu membutuhkan oksigen lebih banyak. Nah, apalagi ketika dilakukan ekstraksi itu denyut nadi yang tinggi ini bisa mendorong jendalan darah yang sudah terbentuk sehingga bisa mengakibatkan perdarahan gitu, dan perdarahan yang terjadi ini terjadinya bersamaan dengan detak jantung dan perdarahan ini mengandung banyak oksigen sehingga sangat berbahaya dan sulit untuk dikontrol. Itu karena itulah mungkin pasien dengan penyakit kardiovaskular perlu untuk di-manage kecemasannya sebelum dilakukan tindakan dental, terutama yang invasif. Seperti itu, Rizkina. Mungkin Dokter Yosi ada. Ya, kecemasan itu menyebabkan bukan hanya peningkatan tekanan darah atau denyut nadi ya,
Tapi kecemasan itu bisa mengirimkan sinyal ke otak untuk memproduksi hormon adrenalin. Nah, maka dari itu hormon adrenalin itu misal kalian itu cemas, kalian itu takut, hormon adrenalin kan keluar. Nggak cuma orang pada penyakit jantung aja, orang biasa pun juga bisa denyut jantungnya meningkat. Itu efek samping dari peningkatan hormon adrenalin. Itu juga salah satu alasan kenapa kita tidak boleh menggunakan anestesi dengan epinefrin terlalu banyak. Ada batasannya ya, tadi sudah disebutkan di presentasinya. Gitu. Nah, jadi kalau orang dengan kelainan jantung, kemudian adrenalinnya tersekresikan, kemudian denyut jantung meningkat, itu akan memperberat kerja jantung. Nah, sehingga jantung akan memompa dengan lebih cepat. Terus kalau pada pasien dengan infark miokard, itu nanti bisa terjadi serangan jantung atau heart attack gitu, yang itu bisa berbahaya bagi pasien. Jadi sebenarnya manajemen kecemasan itu yang paling penting dari tindakan kita sebagai dokter gigi. Contohnya apa untuk premedikasinya, Urfa? Premedikasinya salah satu jurnal itu pakai diazepam, Dok. 5 miligram. Sebelum tindakan ya. Terus apalagi? Mungkin sedasi tadi yang ada di PPT, sedasi nitrous oxide, Dok. Ya, N2O itu bisa ya, sedasi dengan N2O dengan diazepam itu bisa membantu. Itu kalau pasien terlihat cemas. Kalau nggak terlihat cemas ya nggak perlu gitu. Jadi itu yang disebut premedikasi ya, jangan salah. Saya sering menerima koas itu yang misal ada pasien dengan periodontitis akut atau dengan pulpitis irreversibel, itu diberikan premedikasi antibiotik, anti nyeri. Itu bukan premedikasi, itu adalah medikasi terhadap diagnosisnya apa, periodontitis atau pulpitis apa. Kalau premedikasi itu adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko tindakan, dan itu dilakukan sebelum tindakan gitu. Itu namanya premedikasi gitu ya. Seperti pasien dengan kelainan jantung diberikan NTG dulu, terus pasien cemas kita berikan sedasi dulu atau diazepam dulu, kemudian pasien hipertensi kita berikan obat-obatan anti hipertensi gitu ya. Itu namanya premedikasi gitu. Ya, silahkan selanjutnya. Selanjutnya pertanyaan ini ada di chat dari Erma Novia. Saya langsung ke pertanyaannya saja. Mungkin pemeriksaan klinis apa saja yang diperlukan sebelum melakukan tindakan perawatan dental pada pasien CVD atau cardiovascular disease. Ya, jadi menurut salah satu jurnal, sebelum tindakan dental dapat dilakukan beberapa pemeriksaan terutama untuk pasien kardiovaskular, seperti pemeriksaan EKG, selanjutnya pemeriksaan enzim kreatinin kinase, lalu bisa pemeriksaan darah lengkap meliputi prothrombin time dan thromboplastin time, kemudian juga ini yang penting untuk pasien antikoagulan itu pemeriksaan INR. Kemudian ada juga yang menyebutkan. Tadi pertanyaannya apa? Ini dok, di chat ada dok, pemeriksaan klinis yang diperlukan. Ini kamu sebutkan pemeriksaan apa? Pemeriksaan laboratoris dok. Iya. Oh ya, berarti pemeriksaan klinisnya lebih ke tanda-tanda vital, tekanan darah, denyut nadi, kemudian mungkin bisa dicek fisiknya, apakah ada tanda-tanda fisik yang mengarah ke penyakit jantung, seperti mungkin clubbing finger, lalu mungkin kalau misalnya sudah pernah operasi jantung, mungkin ada di dadanya ada bekas lukanya, seperti itu. Seperti itu. Apakah cukup menjawab, Karma? Atau Dr. Yosi mungkin ada tambahan? Ya, kalau penyakit jantung yang penting memang vital sign itu ya harus dalam range normal. Tapi memang kalau pasien jantung dengan hipertensi kronis ya kita
sulit mendapatkan tekanan darah yang normal. Maka dari itu kita nggak bisa menuntut pasien itu normal, nanti nggak akan dicabut. Jadi ada batasan-batasan berapa tensi itu bisa dicabut, berapa, Urfa? Batasan tensi, dok. Tekanan darah pasien, apakah harus 120/80? Enggak kan? Kalau untuk pasien dengan penyakit jantung, sepertinya 140, di bawah 140/90 masih diterima, dok. Ya, 150/90 bisa. Kalau di jurnal itu sebenarnya 180/90 ya. Tapi kalau pasien segitu ya kita juga harus bisa memprediksi tindakan kita itu kita bisa selesaikan berapa lama, anestesi kita bisa cukup adekuat enggak. Pasien jantung itu kan nggak boleh sakit. Kalau sakit dia akan meningkatkan denyut nadinya juga. Gitu. Jadi terus giginya ada kemungkinan infeksi atau enggak, terus pasiennya cemas atau enggak. Jadi banyak aspek yang harus kita perhatikan. Memang di jurnal itu batasannya 180/90 itu memang bisa. Saya juga pernah cabut pasien tensinya 170/90 itu juga pernah. Cuman ya karena itu saya bisa yakin saya bisa menyelesaikannya dengan cepat, saya tidak butuh banyak anestesi, saya bisa kontrol nyerinya pasien, saya bisa kontrol kecemasannya pasien, saya bisa siap untuk kemungkinan adanya perdarahan. Kalau operator siap ya bisa-bisa aja dilakukan gitu. Tapi kalau kalian masih 50-50 gitu, lebih baik kondisinya dioptimalkan di bawah 150/90 gitu. Kalau misal tensinya nggak turun, apa yang kamu lakukan, Urfa? Tensinya tidak turun. Tapi harus dicabut begitu ya, dok? Iya. Atau boleh ditunda gitu mungkin, dok? Ya, ditunda terus kalau nggak turun-turun. Bisa ditambahkan itu, dok, nitrous oxide untuk menurunkan tekanan darah. Nitrous oxide itu untuk anti anxiety ya, bukan anti hipertensi. Berarti mungkin medikasi dengan anti hipertensinya dulu, dok. Ya, dikonsul dulu, jangan kamu yang kasih obat. Kamu konsul dulu ke dokter SPJP, spesialis jantung pembuluh darah, spesialis kardiovaskular. Jadi kalau kamu konsul ke dokter jantung itu, jangan kamu konsulnya jangan apakah pasien bisa dilakukan pencabutan dengan lokal anestesi. Jangan kayak gitu, itu nanti bikin malu sama dokter spesialis penyakit jantungnya gitu. Jadi kamu harus jelas kamu mintanya apa. Gitu. Jadi kalau boleh atau nggak boleh itu adalah wewenang kamu sebagai dokter gigi, bukan wewenangnya dokter spesialis jantung. Nanti kalau dokter spesialis jantung bilang boleh, ternyata pasiennya pas kamu cabut kenapa-kenapa, itu tetap yang salah adalah kamu, bukan dokter penyakit jantungnya gitu. Jadi kamu harus jelas mintanya apa. Apakah kamu minta rekomendasi penghentian anti hemolisisnya seperti mini aspinya, kamu minta rekomendasi dihentikan berapa hari gitu. Terus kamu minta tensi itu dikontrol sampai berapa gitu. Kamu harus tulis. Kamu minta dikontrol sampai di bawah 140/90 atau kamu minta dikontrol sampai 130/80 gitu. Itu caranya konsul. Jadi jadi dokter yang penyakit jantungnya itu tahu dia harus ngapain. Jangan cuma kamu kirim ke pasien terus kamu tanya apakah pasien ini bisa dilakukan pencabutan gigi. Jangan seperti itu. Jadi nggak jelas, cuma itu bilang jawab, bilang boleh atau enggak gitu aja nanti dokter jantungnya. Gitu.
atau kamu minta namanya ada CRI, cardiac risk index gitu. Nanti dokter jantungnya akan ngasih cardiac risk index-nya berapa, 1%, 2%, 3%, high risk, moderate risk, mild risk, atau no risk gitu. Nanti baru kamu yang memutuskan kalau ini mild risk bisa dicabut atau enggak. Nanti ini moderate risk bisa dicabut atau enggak. Itu keputusannya dokter gigi sendiri, bukan dokter penyakit jantungnya. Gitu ya. Baik dokter, terima kasih atas tambahannya. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Optika. Pertanyaannya, bagaimana modifikasi perawatan dental pada pasien hipertensi? Jadi modifikasi perawatan dental pada pasien hipertensi itu tergantung dari kondisi pasiennya. Mungkin tadi modifikasinya bisa dengan pemilihan anestesi, atau bisa yang dengan epinefrin atau lidocaine murni, kemudian bisa juga dimodifikasi dengan tambahan tadi sedasi atau ansiolitik. Kemudian juga pasien tadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Yosi, disarankan untuk beristirahat yang cukup, kemudian disarankan di pagi hari, lalu ya modifikasinya mungkin ya tekanan darahnya perlu selalu dikontrol, seperti itu. Termasuk konsultasi preoperasi jika diperlukan, itu juga modifikasi dental. Intinya modifikasi dental itu hal yang tidak perlu kamu lakukan pada pasien umum untuk mengurangi resiko tindakan kamu. Itu namanya modifikasi dental ya. Baik, dokter. Ya. Apakah sudah cukup menjawab? Mungkin saya sambil lanjut ke, sudah dijawab oleh Afrika. Saya sambil lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Nabila Saidah 12196. Apakah terdapat contoh interaksi obat tertentu yang harus diperhatikan ketika merawat pasien dengan penyakit kardiovaskular? Saya coba menjawab, setahu saya ada. Jadi obat-obat jantung sendiri itu ada yang menghambat kerja anestesi, seperti propanolol saya baca kemarin, dan obat lain yang harus dihindari juga itu adalah NSAID, karena NSAID itu terutama yang selektif COX-2 itu dia memperberat kerja jantung. Jadi sebenarnya banyak interaksi obat yang perlu diperhatikan, dan mungkin karena kita tidak tahu semuanya, mungkin bisa sambil dikonsultasikan dengan dokter jantungnya tadi, karena yang tahu medikasi apa saja yang diterima pasien kan yang lebih tahu dokter jantungnya tadi. Mungkin seperti itu. Ya, jadi kalau anti nyeri pakai apa? Anti nyeri itu kemarin saya ada baca, dok, boleh pakai naproxen, tapi benar-benar dosisnya dibatasi dan tidak boleh lebih dari 7 hari. Selain naproxen? Mungkin paracetamol nih, dok. Ya, paling aman ya paracetamol. Kalau untuk tindakan gigi kan paracetamol cukup. Gitu. Kalau NSAID memang tidak boleh, kecuali naproxen itu gitu ya. Tapi selama paracetamol cukup ya pakai paracetamol saja. Ya. Baik, terima kasih dokter. Nabila Saidah, apakah sudah cukup menjawab? Ya, saya sambil lanjut lagi. Selanjutnya pertanyaan dari Novela Ayu Riceni 11909. Bagaimana seharusnya posisi pasien dengan penyakit kardiovaskuler yang benar di dental care? Ya, jadi tadi mungkin saya menyebutkan posisi pasien itu harus senyaman mungkin di dental care. Kemudian ada jurnal yang menyebutkan bahwa
posisi pasien disarankan semisupin. Semisupin itu sekitar 30 derajat sampai 45 derajat. Nah, itu untuk supaya aliran darah ke otak itu tetap lancar seperti itu. Kemudian ada juga yang menerangkan bahwa pasien dengan penyakit kardiovaskular atau hipertensi itu harus berhati-hati ketika di dental care, tidak boleh langsung mendadak bangun atau misal mau kumur kemudian bangunnya secara tiba-tiba, itu bisa menimbulkan pusing pada pasien seperti itu. Apakah cukup? Apa itu namanya kalau tiba-tiba bangun terus pasien pusing? Ortostatik hipotensi, Dok. Ya. Jadi posisi pasien itu juga salah satu modifikasi dental ya. Jadi memang betul pasien itu biasanya umumnya semi supine atau tegak malahan ya. Yang penting senyaman pasien aja. Beberapa penyakit pasien dengan CVD itu tidak nyaman dengan posisi supine. Jadi kita nggak bisa lakukan tindakan semi supine. Jadi kadang untuk pada pasien penyakit jantung itu kita tidak bisa bekerja sesuai dengan ergonomis gitu. Jadi itu kita yang menyesuaikan posisi pasien, itu namanya modifikasi dental juga. Ya, silakan selanjutnya. Selanjutnya dari Erika 1162. Mohon izin bertanya, untuk anestesi pada pasien kardiovaskular, apakah boleh memakai lidocain dengan campuran epinefrin atau lebih baik memakai lidocain murni? Jadi, yang saya baca di jurnal itu juga disebutkan dia masih kontroversial. Jadi berbeda-beda setiap dokternya, mungkin tergantung dokternya. Jadi ada yang menyebutkan bahwa apabila tidak ditambahkan epinefrin, nanti justru ketika pasien merasakan sakit itu justru yang epinefrin endogen yang dari dalam tubuh itu keluar secara masif tanpa bisa kita kontrol. Jadi kalau di jurnal itu dia menyarankan memakai epinefrin tapi dengan dosis yang sangat terbatas, dosis yang seminimal mungkin. Terus namun epinefrin juga kontraindikasi mutlak pada pasien yang tidak stabil sama pasien yang baru kena serangan infark miokard dan pasien yang baru operasi bypass koroner itu tidak boleh sama sekali memakai epinefrin. Untuk yang lainnya mungkin dokternya masing-masing seperti itu. Mungkin Dokter Yosi ada tambahan? Ya, sebenarnya ada ketentuannya ya, bukan kembali ke dokternya masing-masing. Tetapi memang harus kita analisis risiko medisnya. Ada klasifikasinya, ada dari NYHA itu, dari New York itu, sebagian besar semua sama. Jadi kalau yang high risk itu tidak boleh sama sekali. High risk itu macam-macam, misalnya infark miokard, kardiak miokard akut itu nggak boleh. Akut itu kalau dia pernah kambuh dalam waktu 6 bulan terakhir, itu masuknya ke high risk. Tapi kalau dalam 6 bulan terakhir itu tidak ada kekambuhan, itu masuknya bisa mild, bisa moderate risk. Kalau mild atau moderate risk itu bisa dilakukan. Gitu. Nah, terus jadi di sini harus pinter-pinternya. Jadi kalau dengan kompromis itu kita harus tajam di anamnesisnya gitu. Macam-macam, nanti kalau heart attack ada sendiri klasifikasinya, infark miokard ada sendiri, angina pectoris ada sendiri, endokarditis ada sendiri. Gitu. Tadi benar yang disampaikan, memang kalau pada penyakit jantung itu kita harus kontrol nyerinya dengan sebaik mungkin. Memang itu tantangan ya, karena untuk kontrol nyeri kita butuh epinefrin, tapi epinefrin kita dibatasi. Untuk kontrol nyeri
Yang paling bagus itu NSAID, tapi NSAID tidak bisa. Jadi kita bisa melakukan kombinasi antara paracetamol dengan tramadol, atau kita menggunakan naproxen, tapi naproxen kan jarang bisa kita dapatkan gitu. Jadi nggak masalah kalau tramadol, malah lebih aman untuk pasien dengan penyakit kardiovaskular gitu. Nah, berapa batasannya untuk pasien untuk epinefrinnya, Urfa? Epinefrinnya itu 0,04 miligram. Ya, biar gampang, berapa ampul itu? 1,5, Dok. Ya, 1,5 ya. Jadi misal kalian udah pakai 1,5, pasien masih nyeri, ya kalian tambahkan yang lidocaine murni, yang tanpa epinefrin gitu ya. Termasuk kalau yang high risk itu bahkan gingival cord aja nggak boleh. Yang untuk retraksi sulcus gingiva itu kan dia ada kandungan epinefrinnya. Itu nggak boleh juga pada pasien dengan penyakit jantung high risk. Justru gingival cord itu absorpsinya lebih tinggi daripada kita injeksi lidocaine dengan epinefrin ya. Dosisnya pun lebih tinggi di gingival cord. Gingival cord itu kan epinefrin murni. Kalau di injeksi itu kan cuma kecil sekali, 0,04 gitu ya. Jadi besok kalau kalian mengerjakan kasus-kasus prosto atau konser dengan menggunakan gingival cord, itu juga hati-hati pada pasien dengan penyakit kardiovaskular gitu ya. Selanjutnya, apakah sudah jelas? Selanjutnya pertanyaan dari antibiotik profilaksis apa yang digunakan pada pasien dengan hepatitis infektif, terkait dosis dan aturan minum, serta berapa lama pemberian antibiotik. Saya coba menjawab. Jadi kalau berdasarkan jurnal yang saya acu, itu ditulis untuk tindakan dental bisa profilaksis antibiotiknya bisa menggunakan amoksisilin 2 atau 3 gram 30 menit sampai 60 menit sebelum tindakan. Namun apabila pasien alergi amoksisilin, maka bisa digunakan clindamycin 600 mg sama 30 sampai 60 menit sebelum tindakan. Seperti itu. Kalau 2 mg itu berapa tablet kalau amoksisilin? 400 mg, 4. Ya, nah, 4. kalau yang sediaan 500. Terus habis tindakan kasih antibiotik lagi nggak? Tidak, Dok. Kalau tidak ada sumber infeksi, misal giginya tidak karies, sepertinya tidak usah. Ya, kalau namanya antibiotik profilaksis itu habis tindakan nggak dikasih lagi ya. Gitu. Tapi betul kalau tidak ada infeksi yang nyata, infeksi yang akut, kalau kronis sih nggak apa-apa ya gitu. Terus jadi memang pasien penyakit jantung itu lebih baik kalau datang pertama kali itu tidak langsung dilakukan tindakan, tapi edukasi dulu, kemudian profilaksis dulu, diresepkan, pasien diresepkan 4 mg 2 mg antibiotik, suruh minum 1 jam sebelum berangkat ke sini kayak gitu. Terus setelahnya kalau kalian lihat lukanya tidak luas, pencabutannya cepat, tidak ada infeksi akut, itu tidak perlu antibiotik lagi. Gitu. Oke, selanjutnya. Ningrum mungkin apakah sudah jelas? Saya sambil lanjut lagi. Pertanyaan dari Lila Eva Silvana. Mohon izin bertanya, bagaimana, terima kasih Ningrum, bagaimana tanda atau gejala pasien yang mengalami kondisi krisis hipertensi saat perawatan dental? Jadi, kondisi krisis itu tandanya antara lain pasien lemas, kemudian wajahnya kemerahan, kemudian pusing,
sakit kepala, lalu terdapat perubahan status mental, kemudian nyeri dada. Yang paling bahaya itu apabila ada nyeri dada. Kemudian mungkin bisa dicek tensinya juga. Dipantau tensinya apakah masih normal, masih baik atau tidak. Ya, kalau krisis hipertensi ya itu harus di stop ya, tindakan ya. Itu nanti bisa tadi kalau tensinya bisa memacu heart attack atau stroke, itu yang paling bahaya ya. Langsung telepon aja 118 atau rumah sakit IGD gitu untuk kalau ada pasien krisis hipertensi. Nah, krisis hipertensi itu jarang banget terjadi. Biasanya itu terjadi kalau dokternya itu tidak melakukan modifikasi dental, tidak melakukan persiapan. Dokternya tidak siap, pasiennya juga tidak disiapkan. Itu yang bisa memicu kondisi krisis hipertensi. Tapi kalau sudah dipersiapkan semua, jarang sekali terjadi krisis hipertensi. Gitu. Ya. Seperti itu, Rila. Apakah ada pertanyaan lagi? Apa sudah cukup jelas? Sudah. Ya, terima kasih, Rila. Apakah masih ada pertanyaan, teman-teman? Ini pertanyaan yang di chat sudah habis, dokter. Oke, kalau gitu nanti pertanyaannya ditulis di PPT terus dikirimkan ke saya juga ya. Oh ya, baik, dokter. Sekian untuk jurnal reading hari ini. Terima kasih, presentasinya bagus sekali dari Urfa. Semoga juga memberikan manfaat buat teman-teman yang menghadiri jurnal reading kali ini ya. Silahkan Urfa untuk ditutup. Terima kasih banyak Dokter Yosi dan teman-teman semua yang sudah bergabung. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Mungkin saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih. Saya leave call ya, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah join ya. Oke. Terima kasih Dokter dan Urfa. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya.